Terbaru, Babe Aldo ngamuk sentil orang ini. Tanggapi tentang Hulu Solo dan pernyataan Habib Syekh Hulu Solo. Oke, beberapa dulu kita ke videonya. Hulu Solo gua sebenarnya udah muales lagi ini ngebahas nasab, udah selesai sebenarnya. Nah, cuman ini ada pernyataan dari Habib Syekh yang seperti ini. Nih kita dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Apa modelnya mau menolak? Nah, kowe iki sapa? Menolak Hol Solo ini sapa iki? Kok kaya kowe iki sing duwe dunia akhirat? Benar, Beb. Menolak Hol Solo iki sing ngadakke Hol Solo itu ya Al Habib Ali bin Muhammad Al Qarshi Diqoli sing ngundangi Habib Ali. Deloken kok sing teko. Kan mbok tolaknya kowe terus cara nolakmu piye? Kalau pasang spanduk wong limo tok pasang spanduk tolak Hol Solo. Wih kaya mulai. Sing ditolak ki awakmu. Bukan holnya. Awakmu ki ditolak ora usah teko ning Solo. Ngono lho maksudnya. Paham? Jadi orang yang nulis itu dia yang tertolak. Contoh. Sewaktu orang pergi ke Masjid Nabawi, dia tidak mau ziarah Nabi Muhammad, tidak ziarah Rasul, dia hanya ke Masjid Nabawi aja. Saya tidak perlu ziarah, tidak ada tuntunan zaman Nabi. Iki lambene wong kuwi itu adalah tolakannya Rasulullah. Kanjeng Nabi ini ora kepingin wong kuwi nyedak. Jadi terus ngomong dia kan, tidak perlu. Yang penting kita sholat di masjid itu tidak perlu ziarah Nabi Muhammad itu. Niku Kanjeng Nabi sing ngandel wong kuwi. Alhamdulillah mendalik. Iya. Jadi dari ucapan Habib Syekh ini ada satu bocah, gua nggak tahu nih bocah, tapi kalau dari logatnya sih kayaknya gue tahu sih logatnya. Dengan PD-nya nih bocah ngomong aja. Iya, ini si bocah. Kue iki sapa? Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Saqqaf mengatakan bahwa lah awakmu sopo nolak Haul Solo. Gini. Haul Solo. Ya kayaknya orang apa kue ya? Kayaknya kue orang apa ya? Bocah. Bib, saya jawab nih, saya jelaskan. Kami ini tidak pernah menolak Haul Habib Ali, tidak pernah. Tapi kami hanya menyayangkan kenapa atas nama Solo. Emang kenapa kalau atas nama Solo? Habib Ali lahir di Yaman, dakwah di Yaman, meninggal di Yaman, dikuburkan di Yaman. Muridnya, anak-anaknya, turunannya banyak di Solo, di Indonesia. Kenapa jadi rame? Makanya otak lu itu pakai. Rata-rata kiai itu murid dari muridnya Habib Ali juga banyak. Pasuruan contohnya. Jadi yang bilang Habib Ali nggak punya jasa buat Solo, kenapa dinamain Hol Solo? Otaknya geser. Habib Ali Habsyi, beliau nih sekarang aja dinamain Hol Solo. Itu berapa hari peringatan Hol Solo, perputaran ekonomi udah berapa di situ. Tahun kemarin aja 200 miliar, tahun ini yang jumlah jamaahnya lebih banyak. Jadi kue ki sopo? Aduh. Kenapa menyayangkan? Karena dalam sejarah Habib Ali ini tidak lahir di Indonesia, tapi lahir di Yaman, besar di Yaman, dan wafat di Yaman. Ya. Muridnya banyak di Indonesia, anaknya ada di Indonesia, menikah dengan orang Indonesia, dakwah di Indonesia, punya murid-murid lagi banyak di Indonesia. Otak lu sempit. Aduh. Ya, kenapa orang Yaman, ulama Yaman, kemudian dihauli di Indonesia dengan atas nama kota di Indonesia? Emang kenapa? Kenapa lu yang baper? Kenapa lu yang baper? Orang Solonya seneng. Orang Solonya seneng. Pemerintah kota Solonya seneng. Keratonnya seneng. Lalu orang mana? Lu orang mana tong? Lah kue ki sopo? Kue ki sopo tong? Ada. Kalau seandainya yang dihauli adalah sultan yang ada di Solo, kemudian pakai Haul Solo nggak apa-apa. Tapi ini yang dihauli Habib Ali. Emang kenapa? Lu sultannya nggak baper, kok lu yang baper? Kok gue sing baper? Emang kenapa kalau pakai nama Hol Solo? Emang kenapa? Memang adanya di kota Solo. Dan apakah itu jadi hinaan buat Solo? Enggak. Jadi mulia. Perputaran ekonomi. Semuanya dapat berkah. Tukang beca, tukang ojek, tukang dagang. Semuanya dapat berkah. Hotel. Pemerintah dah. Kue ki sopo? Nih sedikit gua tampilin aja yang
hadir Hol Solo ya. Aduh, ini bocah satu nih, kui ki sopo. Nih, Kiai Fuad Nur Hasan hadir. Masya Allah. Ini yang gua tampilin yang ulama-ulama aja deh ya. Sora Ismail Khalili, Masya Allah. Jadi kue ki sopo mau menolak nama Hol Solo, kue ki sopo. Aduh. Hol Solo, emang kenapa kalau pakai nama Hol Solo? Apa ruginya buat Solo? Apa ruginya? Yang ada untung, lautan manusia di sana, perputaran ekonomi lancar, banyak. Tapi emang begitu ya, kalau orang udah hatinya berpenyakit. Kue ki sopo. Ya, nih di akhir nanti gua kasih penjelasan singkatnya dari Habib Muhammad bin Hussein bin Anis bin Alwi bin Ali Al-Habsyi tentang sejarah Hol Solo. Belajar gitu. Jadi jangan ketutup hati lu gitu ya. Gua pamit dulu, sampai jumpa di konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Departemen Humas dan Media Rabithah Alawiyah. Saat ini kami akan menyampaikan bahwasanya semua isu yang berkaitan dengan permasalahan nasab ataupun yang lain-lain yang sedang panas akhir-akhir ini, alhamdulillah telah kami sikapi dengan terarah dan terukur. Semua telah kami jawab dan kami jelaskan. Jadi mulai permasalahan kaidah pencatatan nasab, kemudian tentang tes DNA, dan bagaimana menyikapi perilaku oknum alawiyin yang menyimpang, kemudian juga tuduhan pemalsuan sejarah dan permasalahan yang lain. Alhamdulillah semuanya itu telah kami jawab dan bisa disaksikan jawaban kami di media resmi Rabithah Alawiyah dan juga di Nabawi TV. Persoalan tesis Ki Haji Ahmaduddin Utsman Al-Bantani, persoalan debat ilmiah sudah selesai, game over. Kenapa bisa begitu? Karena praktis sampai detik ini jawaban secara ilmiah, argumen secara meyakinkan, literatur, referensi yang bisa membantah putusnya nasab Ba'alwi tidak ada. Yang mana itu? Itu loh yang menjawab kegelapan malam, gelap gulitanya informasi tentang Ba'alwi keturunan Nabi dari abad 4, 5, 6, 7, 8, 9 yang bisa membantah kitab Syajaratul Mubarakah anaknya Ahmad bin Isa cuma ada 3, yaitu Muhammad, Ali, dan Husain. Jadi intinya di situ, data tidak ditemukan, referensi tidak ditemukan, buku sejarah tidak ditemukan, buku nasab tidak ditemukan, manuskrip tidak ditemukan, artefak tidak ditemukan. Inilah yang membuat Ba'alwi tumbang alias rungkat, dan tidak ada satu orang pun yang bisa membantah itu. Terus mau gimana lagi? Ditambah lagi ilmu pengetahuan modern, ilmu filologi yang juga tidak bisa menemukan. Ditambah lagi ilmu kedokteran, ilmu DNA juga tidak bisa menemukan. Maka praktis semua orang angkat tangan di situ. Sudah dibahas pada video sebelumnya, jenderalnya ahli nasab yaitu Syekh Mahdi Roja'i dan juga Syekh Ali Jum'ah pun angkat tangan. Mau gimana lagi, wong nggak ada. Dan ini tidak perlu tesis, tidak perlu acara-acara membatalkan nasab Ba'alwi, tidak perlu acara-acara diskusi ilmiah dan lain sebagainya. Cukup tuntut saja, wahai Ba'alwi, kalau anda itu keturunan Nabi, tolong berikan buktinya di abad 4, 5, 6, 7, 8, 9 yang menyatakan anda keturunan Nabi.
Ada orang mengatakan, atau ada kitab mengatakan, ada buku sejarah mengatakan, ada manuskrip mengatakan, ada ahli-ahli mengatakan, ulama-ulama juga mengatakan di kurun itu loh, di 550 tahun setelah kematian Ahmad bin Isa. Mana buktinya? Kalau ada, kami akui Anda keturunan Nabi. Kalau tidak ada, ya mohon maaf, Anda tidak valid sebagai keturunan Nabi. Jadi tuntutan ini bisa diajukan siapa saja. Tidak perlu tesis. Orang awam bisa bertanya begitu. Deal-dealannya, mana buktinya? Orang pinter juga bisa begitu. Orang ahli agama bisa bertanya begitu. Orang bukan ahli agama bisa bertanya begitu. Karena kita meminta bukti. Sebagai orang yang mengklaim, Ba'alwi harus memberikan bukti. Kebetulan yang diklaim itu milik bersama. Siapa itu? Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diakui sendiri sebagai keluarga besar kami, kakek kami. Oh, ndak bisa. Harus ada bukti. Dan bukti inilah yang tidak ada. Maka bisa dikatakan game over karena jenderalnya ahli nasab Syekh Mahdi Rajai dan Syekh Ali Jum'ah di internasional sudah menyerah. Ditambah lagi kemudian di Indonesia. Nah, untuk memastikan bahwa perlawanan Ba'alwi ini tetap sudah tidak ada. Untuk memastikan bahwa Ba'alwi sudah lempar handuk, sudah kibarkan bendera putih. Siapa jenderal di Indonesia? Ya, seperti kita ketahui kemarin-kemarin sudah mengeluarkan statementnya. Siapa dia? Siapa dia? Oh, siapa dia? Yaitu Gus Yahya, ketua jam'iyah terbesar di Indonesia, yaitu Jam'iyah Nahdlatul Ulama, ketua umum pengurus besar Nahdlatul Ulama PBNU, yaitu beliau Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf. Ada yang meragukan keilmuan beliau, ada yang meragukan pengetahuan agama beliau, ada yang meragukan pengetahuan sejarah agama Islam beliau, ada yang meragukan pengetahuan ilmu nasab beliau, ada yang meragukan pengetahuan ilmu nahwu shorof beliau. Tidak ada. Beliau sudah alim allamah, sudah kiainya di atas kiai, pemimpin para kiai di Indonesia. Yang dibela mati-matian oleh beliau Kiai. Begitulah ilmu sejarah itu menyatakan apa? Apakah dia ada ataukah tidak ada? Walau bukan kitab sezaman, tapi yang paling dekat ditemukan yaitu kitab Tahdzibul Ansab 435 Hijriah. Dia wafat 345, tapi kemudian 100 tahun kemudian ada yang mencatat namanya. Nah, ini di dalam ilmu sejarah bisa kita ambil karena apa? Tidak ada yang mencederai dia, tidak ada yang menolak kitab sebelum dia. Kalau ada kitab yang menolak Tahdzibul Ansab bahwa Isa al-Arad, Isa bin Muhammad An-Naqib tidak ada nama anaknya Ahmad bin Isa, maka ini rungkatnya bukan dari Ubed, rungkatnya dari Ahmad bin Isa. Dan sudah ada penelitian di Mekah, Ahmad bin Isa ini memang nasabnya juga batal. Tetapi saya kasihan kalau terlalu banyak yang batal-batal. Udah nggak apa-apa dah, karena ada walaupun jaraknya 100 tahun dari masa wafatnya Ahmad bin Isa, kita temukan kitabnya namanya Tahdzibul Ansab. Tahdzibul Ansab menyatakan Isa punya anak namanya Ahmad, maka kita pegang bahwa memang Isa punya anak Ahmad, walaupun tidak ada sebelumnya kitab yang sejaman yang menyatakan itu. Kenapa? Kasihan. Karena kalau ini pun kita tolak, jaraknya lebih panjang lagi keterputusan nasab Ba'lawi ini. Kita hitung dari 345 ini kita hilangkan sampai ke Hamdan wa syukurillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Oke, Bapak Ibu, tadi kita sudah mendengar ya, yang mana yang pertama ada Babe Aldo ya,
menanggapi tentang pernyataan dari bocah tadi tentang Haul Solo, karena bocah tadi mengkritik Habib Syekh ya, yang benar tentang Haul Solo itu. Oke, alhamdulillah Kak, acaranya Masya Allah ya, banyak banget jamaahnya dan perputaran ekonomi makin mantap katanya di sana ya, kata Babe Aldo. Ada juga ada ceramah dari Ustadz Tribun, Ustadz Kampung ya, yang tentang nasab Habib. Dan tadi ada juga Kiai Imad ya, ceramah juga ya, seperti itu. Intinya ya di sini menampilkan dua sisi yang berbeda. Oke, jadi gimana tanggapannya? Semoga bapak-bapak, ibu-ibu sehat selalu dan semua kiai kita sehat selalu. Amin. Oke, sampai berjumpa di next video. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.